Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 28 Sya'ban 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya muliakan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, para penuntut ilmu di Yayasan Al-Jannah, semoga kita senantiasa diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema khusus muslimah seputar puasa dan Ramadan. Poin yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan rumah saat Ramadan bagi wanita muslimah. Yang pertama adalah anak. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, saat seorang wanita muslimah sibuk dengan anaknya, sibuk dengan mengurus anak, sedangkan dia padahal ingin beribadah di dalam bulan Ramadan, maka ketahui baik-baik bahwasanya mengurus anak adalah termasuk kewajiban dari kewajiban seorang muslimah saat dia sudah berkeluarga. Oleh karena itu, untuk menjadi pelipur lara bagi wanita muslimah, dia ingin beribadah kepada Allah, tetapi dia memiliki anak yang harus dia urus,
maka pada saat itu yang menjadi pelipur laranya adalah bahwa anak ini kelak akan menjadi umur kedua bagi dia saat dia sudah meninggal. Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha. Jika seorang manusia meninggal, terputus darinya 3 perkara. Salah satunya adalah awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun seorang muslimah di dalam bulan Ramadan mengurus anaknya dan itu mengurangi kesempatannya untuk memperbanyak sholat, memperbanyak membaca Al-Quran, maka tetap saja berusaha untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut semampunya, dan juga jangan sampai melalaikan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga mengurus anaknya. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang kedua adalah mencicipi makanan. Maksudnya apa hukum mencicipi makanan saat berpuasa? Ya. Apa hukumnya mencicipi makanan saat berpuasa? Jawabannya adalah tidak ada khilaf di antara para ahli fikih bahwa mencicipi makanan saat berpuasa tidak membatalkan puasa selama makanan tersebut tidak sampai ke tenggorokannya. Maka hukumnya adalah mubah tanpa ada kemakruhan, terutama jika diperlukan untuk mencicipi makanan tersebut. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir di generasi sahabat Nabi, la ba'sa an yadhuqa at-ta'ama al-khalla aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak mengapa seseorang mencicipi makanan, entah itu cuka, maksudnya adalah lauk atau sesuatu, selama tidak masuk ke dalam tenggorokannya dalam keadaan ia sedang berpuasa. Ini hadis diriwayatkan, atau asar ini diriwayatkan dari Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala, dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Akan tetapi apabila tidak ada hajat keperluan untuk mencicipi, maka yang lebih afdal adalah menjauhi mencicipi, karena dikhawatirkan akan sangat mempengaruhi puasanya. Nah, kemudian yang ketiga, bersiwak, memakai krim, minyak tubuh, gosok gigi, minyak wangi. Ini hukumnya bagaimana bagi para perempuan muslimah? Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bersiwak ini tidak mengapa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tetap bersiwak saat berpuasa. Ya, saat berpuasa beliau tetap bersiwak. Di antaranya riwayat yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis riwayat Bukhari, bahwa disebutkan dari Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'im. Yang artinya, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Ma la uhsi wa la a'ud. Yang artinya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam keadaan sedang berpuasa dalam jumlah yang sangat banyak, tidak dapat aku menghitungnya dan menjumlah bilangankannya. Itu menunjukkan bahwa
dibolehkan untuk bersiwak ya saat berpuasa. Dan hadis riwayat Imam An-Nasa'i, as-siwaku matharatun lil fami wa maradhatun lirrab. Bersiwak adalah pembersih mulut dan pendatang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa hukum bersikat gigi disertai dengan memakai pasta gigi ya saat berpuasa Ramadan? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal hukumnya memakai pasta gigi saat berpuasa dan saat menggosok gigi bagi orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan adalah tidak mengapa jika tidak masuk ke dalam tenggorokan. Akan tetapi lebih utama tidak memakainya, yaitu tidak memakai pasta gigi. Kenapa? Karena pasta gigi mempunyai materi yang sangat kuat yang bisa sampai kepada pencernaan atau perut kita, dan sedangkan manusianya tidak sadar akan hal tersebut. Jadi asal hukumnya tidak mengapa, tetapi lebih baik dijauhi untuk memakai sikat gigi berpasta gigi. Adapun sikat gigi saja maka ini tidak mengapa ya. Kemudian tadi diantaranya juga bersiwak memakai krim, kemudian minyak tubuh, kemudian gosok gigi. Ini sudah kita jelaskan tadi. Memakai krim dan minyak tubuh tidak mengapa saat berpuasa. Ya, memakai minyak wangi juga tidak mengapa saat berpuasa. Ini tidak membatalkan puasa. Kemudian keperluan atau kebutuhan rumah tangga. Maksudnya apa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita muslimah saat berpuasa dia mengerjakan kebutuhan rumah tangga, seperti misalkan menyapu, mengepel, menyuci baju, nyuci piring, membasuh piring, dan seterusnya. Maka yang seperti ini adalah hendaknya seorang wanita muslimah berihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa hukumnya memakai celak saat seseorang berpuasa? Ya. Bentar. Hukum memakai celak bagi orang yang sedang berpuasa. Maka jawabannya adalah tidak mengapa dan boleh memakai celak bagi seorang yang berpuasa. Ini tidak mengapa, tidak membatalkan puasanya, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Nah, kemudian B, hal yang berkaitan dengan tarawih. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah boleh mengerjakan salat tarawih bagi para wanita muslimah di masjid, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian larang budak-budak perempuan Allah dari masjid-masjid Allah. Ya. Wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi rumah lebih utama, salat tarawih di rumah lebih utama bagi para perempuan, ya. Kemudian yang kedua, minta izin untuk keluar rumah. Nah, ini termasuk hal yang berkaitan dengan tarawih. Seorang wanita muslimah tidak keluar dari rumah suaminya kecuali dengan minta izin kepada suaminya.
wala takhruj min baitiha illa biidzni zawjiha. Seorang perempuan tidak keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kemudian yang ketiga, minta izin untuk sholat tarawih. Ya, ini juga kenapa? Karena sholat tarawih itu adalah hukumnya sunnah, sedangkan melayani suami hukumnya adalah wajib. Maka mungkin suami pas waktu sholat tarawih ingin berjima, maka pada saat itu lebih baik atau disyariatkan seorang wanita muslimah meminta izin untuk sholat tarawih. Ya, minta izin untuk sholat tarawih. Kemudian yang keempat, sholat tarawih di rumah lebih utama. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat perempuan lebih utama di rumahnya daripada di masjidnya. Dari hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatul mar'ah fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi makhdaiha afdalu min salatiha fi baitiha." Yang artinya salatnya seorang perempuan di dalam rumahnya lebih afdal daripada salatnya di dalam kamarnya. Maksudnya kamar di sini adalah salat kamar yang besar, ya, di tengah rumah, atau tempat yang besar di tengah rumah. Wa salatuha fi maqda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Kemudian salatnya perempuan di tempat tersembunyinya lebih afdal daripada salatnya perempuan di dalam kamar kecilnya, ya, di dalam kamar kecilnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis juga riwayat Bukhari dan Muslim, "Lau adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akhadatin nisa ma ahdatsan nisa'u la mana'ahunna kama muni'at nisa'u bani Israil." Qultu li li umrah atau mana'a muni'na, qalat na'am. Artinya Aisyah radhiyallahu anha bercerita, jikalau Rasulullah SAW mendapati apa yang diperbuat wanita pada baru-baru ini, maka niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melarang mereka, sebagaimana melarang para perempuan Bani Israel. Ya, para perempuan Bani Israel. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah dilarang untuk berumrah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud memang seperti itu. Maksudnya adalah para perempuan di zaman Aisyah radhiyallahu anha sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak yang mulai tidak menutup auratnya dengan sebaik-baiknya. Maka niscaya jika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melarang mereka. Nah. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nomor 5, wejangan tentang salat tarawih bagi muslimah. Apa wejangannya tentang salat tarawih bagi muslimah? Wejangannya adalah agar seorang wanita muslimah mereka menutup aurat saat salat tarawih dan tidak membuat godaan saat salat tarawih ketika salat tarawihnya di luar rumah.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Yang artinya, dan diamlah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian jikalau keluar berdandan sebagaimana wanita jahiliyah berdandan. Wanita jahiliyah berdandan memakai minyak wangi, tidak menutup aurat. Nah, ini wanita-wanita jahiliyah. Nah, itu jangan tentang sholat tarawih bagi wanita muslimah. Kemudian yang keenam, kesalahan dalam sholat tarawih bagi wanita muslimah. Apa kesalahannya dalam sholat tarawih bagi wanita muslimah? Di antaranya adalah wanita muslimah tidak sholat tarawih. Nah, ini kekurangan, karena sholat tarawih adalah sangat dianjurkan. Kemudian kesalahan dalam sholat tarawih bagi wanita muslimah juga adalah seorang wanita muslimah tidak menyelesaikan sampai imam selesai ketika dia sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansharif, husiba lahu qiyamul lail." Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahalanya semalaman suntuk. Maka jangan tentang sholat tarawih bagi wanita muslimah agar kesalahan dalam sholat tarawih bagi wanita muslimah, yaitu agar sholat tarawihnya selesai bersama imam. Nah, saya agak berdiri ya Bu. Kemudian hal yang berkaitan dengan puasa wanita dan menyusui, puasa wanita hamil dan menyusui, ya. Maka tidak ada haid saat hamil. Maksudnya wanita yang menyusui tidak ada haid saat hamil. Berarti terus dia bisa berpuasa saat hamil, ya, karena darah haidnya itu berubah menjadi asupan makanan bagi janin yang sedang dikandungnya, ya. Dan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya. Nah, kemudian yang kedua adalah boleh berbuka puasa bagi wanita yang hamil dan menyusui. Nah, asal hukumnya berpuasa bagi wanita hamil dan menyusui ini adalah tetap disyariatkan, ya. Tapi kalau tidak sanggup, maka boleh berpuasa bagi wanita hamil dan menyusui. Ya, kalau tidak sanggup bagi wanita hamil dan menyusui, boleh untuk berpuasa. Tapi asal hukumnya tetap disyariatkan dan tetap sah. Jadi ini juga salah satu kiat agar wanita hamil dan menyusui tidak banyak hutang saat dia berpuasa saat bulan Ramadan. Dia coba dulu, tapi dengan syarat di malam hari itu dia banyak makan nutrisi, protein, kemudian juga banyak makan yang kira-kira bermanfaat untuk janinnya. Nah, nanti di saat dia siang hari berpuasa, maka dia tetap kuat dirinya dan juga janinnya tidak bermasalah. Karena saya pernah mengalami ini, istri, ya, waktu itu hamil di bulan Ramadan, maka beliau tetap berpuasa. Dan dengan catatan tadi, ketika di malam hari atau sahur, beliau bersahur dengan sesuatu yang bermanfaat bagi si janin. Nah, ini sekali lagi cara seperti ini mengurangi hutang puasa bagi wanita hamil dan menyusui kalau dia tidak berpuasa, terutama yang mengambil pendapat bahwa wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa maka wajib mengqadha'nya, tidak membayar fidyah. Tapi sekali lagi, wanita hamil dan menyusui boleh berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan, karena baik itu karena dia takut terhadap dirinya atau takut terhadap
janinnya atau bayinya, maka dia boleh berbuka puasa. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil yang menunjukkan bahwa wanita hamil dan menyusui boleh untuk berbuka? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri wal hamil wal murdi as-shaum." Sesungguhnya Allah membebaskan atas seorang musafir, wanita hamil dan wanita menyusui dari berpuasa. Nah, ini boleh tidak berpuasa. Nah, yang ketiga adalah wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa mengqadha atau membayar fidyah. Wallahu alam, pendapat yang saya lebih condong kepada pendapat para ulama adalah yaitu mengqadhanya. Ya, yaitu mengqadhanya. Karena wanita hamil dan menyusui yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia bagaikan orang yang sakit akut. Dan Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan siapa di antara kalian sakit atau dalam bepergian, maka hendaklah dia berpuasa di lain hari. Hendaklah dia berpuasa di lain hari. Nah, wanita hamil dan menyusui itu tadi dalam hadis kan digandeng oleh Rasulullah SAW dengan musafir. Innallaha wada'a 'anil musafiri wal hamil wal murdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan puasa bagi orang yang bersafar, wanita hamil dan wanita menyusui. Nah, ini menunjukkan ada semacam penggandengan antara musafir dengan wanita hamil dan menyusui. Musafir jika tidak berpuasa maka dia mengqadha di lain hari, ya. Sedangkan wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa maka dia juga mengqadha di lain hari karena hukumnya hampir sama. Nah, kemudian D, hal yang berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah wanita saat Ramadan. 1. Batal puasa jika haid dan nifas. Iya, ini syarat wajibnya puasa adalah terbebas dari haid dan nifas. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita yang haid jika dia haid dia tidak bisa berpuasa dan tidak bisa sholat, ya. Nah, 1 batal puasa jika haid dan nifas. Jika datang haid itu di tengah hari bulan Ramadan, maka batal puasanya, ya, batal puasanya. Dan sebagian ulama mewajibkan untuk sebagian ulama menyatakan bahwa wajib untuk mengqadha puasanya karena dia tidak haid, saat dia tidak haid dan juga saat tidak haid dan saat nifas, ya. Nah, jika wanita haid memaksa berpuasa, maka jawabannya haram hukumnya dan dia melakukan perbuatan dosa, ya. Bahkan itu adalah perbuatan bid'ah. Jika wanita haid memaksa berpuasa, haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, keluar darah di tengah hari Ramadan. Kalau keluar darah di tengah hari Ramadan maka batal puasanya. Lalu setelah itu apakah dia wajib untuk menahan makan dan minum? Maka jawabannya tidak, karena dia sudah batal puasanya. Nah, yang keempat, wajib menahan saat batal karena haid atau nifas. Maksudnya adalah apabila wanita itu haid atau nifas dan dia batal puasanya karena haid dan nifas, itu menahan enggak dari mulai dia haid sampai terbenam matahari?
Misalkan saya beri contoh ya, dia sedang berpuasa nih. Dari pagi sudah berniat sebelum subuh puasa Ramadan. Ternyata dia haid jam 1 siang. Dia haid jam 1 siang atau dia nifas jam 1 siang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa yang harus dikerjakan oleh wanita yang haid ini? Apakah dia menahan dirinya dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasanya, ataukah dia tidak menahan? Kan jawabannya adalah tidak menahan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW jika ada wanita yang haid, maka beliau mengatakan bahwa lam tasum, alaysa idza hadat lam tasum wa lam tusalli. Bukankah jika wanita itu haid dia tidak puasa dan juga tidak sholat? Nah, yang kelima, jika matahari terbenam dan terlihat darah haid. Matahari terbenam, baru dia mungkin karena habis buka puasa dia ingin kencing, saat ingin kencing buka celana baru terlihat darahnya. Nah, ini bagaimana? Ya, terlihat darahnya. Apakah sah puasanya atau tidak? Jawabannya adalah iya, tetap sah puasanya, karena dikhawatirkan dia keluar haidnya saat setelah Ramadan, saat setelah sholat maghrib, ya, saat setelah sholat maghrib. Jadi ketika matahari terbenam dan terlihat darah, baru terlihat darah setelah berbuka puasa, maka puasanya sah, ya, maka puasanya sah. Yang keenam, jika suci sesaat sebelum adzan subuh, maka tetap wajib puasa. Maksudnya adalah para wanita ini haid di malam hari, tetap haid. Lalu setelah itu 5 menit sebelum adzan subuh dia suci dan dia bisa berniat pada waktu itu, maka pada saat itu tetap wajib puasanya, tetap wajib puasanya, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, tidak boleh mengakhirkan mandi besar. Apa maksudnya? Wanita yang haid, ya, kalau suci sebelum subuh, maka hendaknya dia mandi, kemudian sholat subuh, kemudian berpuasa. Enggak boleh dia mengakhirkan, tidak boleh dia mengakhirkan, ya, mandi besarnya sampai lewat sholat subuh misalkan, ya, tidak boleh. Dia wajib untuk menyegerakan mandi besar sehingga bisa puasa dan juga bisa sholat subuh. Yang kedelapan, jika wanita baru pertama kali haid. Jika wanita baru pertama kali haid maksudnya adalah baru baligh, maka bagaimana? Berarti dia pada saat itu diwajibkan untuk berpuasa. Tapi karena dia wanita muslimah, kemudian dia tetap berpuasa, lalu dapat haid, maka dia batal puasanya tadi, ya, dia batal puasanya tadi. Nah, jadi pertanyaan adalah apakah dia mengqadha hari itu yang baru pertama kali haid tadi, dia qadha atau tidak? Maka jawabannya tidak, ya, tidak dia qadha. Nah, kemudian yang kesembilan, merasa keluar darah dan belum melihatnya. Maksudnya begini, di waktu ba'da asar dia merasa keluar darah, tapi dia belum sempat untuk melihat, ya, dia belum sempat untuk melihat. Setelah sholat maghrib baru dia lihat, maka ternyata benar keluar darah. Nah, ini bagaimana puasanya? Maka jawabannya adalah jika dia yakin keluar darah tersebut sebelum adzan maghrib, maka batal puasanya, ya, batal puasanya. Al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Kemudian permasalahan selanjutnya, suci kemudian keluar darah lagi. Misalkan dari tanggal 1, tanggal 4 dia haid, tanggal 4 dia suci, sehari semalam dia suci,
Kemudian tanggal 5 juga sehari semalam dia suci. Nah, lalu bagaimana ini? Tanggal 6-nya dia bersih sesaat. Tanggal 6-nya keluar darah lagi. Nah, gitu. Ini bagaimana puasanya? Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang seperti ini hendaklah dia mengambil kebiasaannya. Kalau kebiasaannya adalah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 7, maka apabila tanggal 4 dan 5 dia suci, maka waktu itu dianggap masih sebagai wanita dalam keadaan haid, belum suci. Nah, yang ke-11, jika wanita suci sebelum waktu kebiasaannya, maka jawabannya dia mandi, kemudian diwajibkan atasnya untuk berpuasa. Ya, kalau seandainya dia bisa berniat di malam hari. Nah, keadaan suci di antara dua darah ini bagaimana? Apakah dia wajib puasa atau tidak? Maksudnya biasa dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dia haid. Nah, tanggal 4, tanggal 3 itu berhenti adalah haidnya. Tanggal 4 berhenti darah haidnya. Kemudian tanggal 5 juga berhenti darah haidnya. Kemudian setelah itu dia tanggal 6 keluar lagi darah haidnya. Nah, ini gimana puasanya? Sama seperti jawaban tadi, yaitu dia mencari kebiasaannya. Kebiasaannya itu seberapa? Itu yang jadi ukuran. Ya, kebiasaannya seberapa? Suci sebelum 40 hari bagi wanita nifas. Maka jawabannya dia mandi, kemudian dia sholat, dia puasa sebagaimana biasa. Kalau memang benar-benar suci sebelum 40 hari. Nah, yang ke-14, memakai obat penahan haid. Jawabannya adalah boleh. Ya, terutama diperkirakan dia nanti 10 malam terakhir tidak berpuasa, maka dia boleh memakai obat penahan haid dengan syarat diizinkan oleh suami. Kemudian diberikan rekomendasi tidak mengapa oleh ahli medis. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ke-15, jika melahirkan dengan cara sesar. Maksudnya melahirkan dengan cara sesar itu bagaimana? Berarti dia tidak dalam keadaan nifas, tidak keluar darahnya kadang-kadang, karena sesar. Maka jawabannya adalah jika melahirkan dengan cara sesar, maka kaum muslimin yang lain yang juga mengurus dari kelahirannya tersebut. Dan apakah dia mempunyai nifas? Kalau keluar darah maka dia punya nifas. Ya. Nah, 16, jika kebiasaan haid tidak jelas, hanya diukuran adalah darahnya. Jika kebiasaan haid tidak jelas, hanya diukuran adalah darahnya. Yang ke-19, istihadahnya terlalu deras atau terlalu keras, banyak gitu. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Fatimah binti Jahsh adalah seorang perempuan yang senantiasa keluar darah haidnya atau darah istihadahnya. Maka yang seperti ini adalah jika ingin sholat di masjid, maka dia wajib mengqadha. Salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, salat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Nah, ini para ikhwah. Nah, yang ke-17, hukum kecoklatan dan cairan keruh. Maka jawabannya, apabila itu keluar setelah suci, maka tidak mengapa dan tidak mempengaruhi sahnya sholat. Tidak mempengaruhi sahnya sholat. Yang ke-18, kaidah penting bagi wanita istihadah. Ya, kaidah penting bagi wanita istihadah itu adalah yang pertama, bahwa harus mengenali darah-darah yang
kaidah penting bagi wanita istihadah adalah harus mengetahui darah-darah yang merupakan darah haid atau darah nifas. Caranya dengan mengetahuinya dengan kebiasaan, kemudian dengan sifat darah. Ya, sifat darah istihadah itu adalah cair, kemudian tidak hangat. Ya. Sedangkan darah-darah wanita yang haid adalah hitam, pekat, baunya menyengat. Nah, yang ke-19, istihadahnya terlalu keras atau terlalu banyak. Bagaimana ini? Istihadahnya kalau terlalu banyak, maka pada saat itu dia bisa tidak berpuasa dan dia mengqadha di lain hari. Apakah wanita istihadah berwudu setiap kali hendak berbicara atau hendak sholat? Maka jawabannya tidak. Nah, hal yang berkaitan dengan mengqadha puasa bagi wanita muslimah. 1. Waktu mengqadha. Waktu mengqadha dari mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, diisyaratkan berurutan. Apa maksudnya ini? Diisyaratkan berurutan. Maksudnya adalah ketika mengqadha puasa bagi muslimah, maka disyariatkan untuk berurutan jika memang seharinya belum cukup. Darah sebelum melahirkan, apakah disebut juga dengan darah nifas? Jawabannya adalah tidak. Dia darah sebelum melahirkan disebut dengan darah disebut dengan darah nifas. Ya, disebut dengan darah nifas. Jadi dia mengambil hukum nifas. Dia mengambil hukum nifas. Kemudian yang kelima, yang keempat, fidyah bagi yang mengakhirkan mengqadha puasa. Apakah ada dalam Islam? Wallahu a'lam, ini khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa seorang wanita muslimah yang mengakhirkan mengqadha puasa sampai datang bulan Ramadan selanjutnya, dia cukup membayar puasanya saja, tidak ada pembayaran fidyah menurut pendapat yang lebih kuat, karena belum ada dalil. Ya, peremehannya mungkin dia meremehkan mengqadha puasa Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya. Maka ini jika bayar fidyah belum ada dalilnya, sependek pengetahuan saya. Nah, jika meninggal sebelum mengqadha, nomor 6. Jika wanita muslimah meninggal sebelum mengqadha puasa. Jadi wanita muslimah ini ada hutang puasa. Ya, ada hutang puasa. Lalu dia meninggal sebelum mengqadha. Maka bagaimana caranya? Maka anak-anaknya, kerabatnya yang mempuasakan atasnya. Ini kalau seandainya hutang puasa ya, bukan malas berpuasa ya. Hutang puasa yang dimaksud. Yang kedelapan, balik di tengah bulan Ramadan, di tengah hari bulan Ramadan maksudnya. Misalkan ada anak laki-laki asalnya belum balik, lalu tanggal 12 siang dia balik. Maka bagaimana hukum anak ini? Apakah dia diperbolehkan untuk memakan dan meminum sebagaimana sebelumnya dia sudah berbuka? Ya, ataukah dia wajib menahan makan dan minum? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baligh, seorang anak yang baligh di tengah hari bulan Ramadan, kan mereka ini kalau anaknya laki-laki, maka pada saat itu dia wajib menahan makan dan minum sampai terbenam matahari karena sudah baligh. Dan kebaligan bagi laki-laki, anak laki-laki adalah
yaitu menahan makan dan minum. Kewajiban baligh bagi anak laki-laki adalah menahan makan dan minum. Seperti misalkan anak laki-laki umur 15 tahun, anak laki-laki yang sudah tumbuh bulu kemaluan, anak laki-laki yang bermimpi basah. Maka jika di tengah hari bulan Ramadan seperti itu, dia wajib menahan makan dan minum. Nah, sampai terbenam matahari. Itu F. Itu E. F. Hal yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Satu, membaca Al-Quran saat haid. Jawabannya adalah boleh membaca Al-Quran saat haid. Yang tidak diperbolehkan adalah memegang mushaf. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah memegang mushaf. Nah, ini nggak diperbolehkan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Rasulullah SAW bersabda, la yamassuhu illa mutahharun. Tidak ada yang memegang mushaf kecuali orang-orang yang suci dari hadas besar, hadas kecil, ya. Kemudian memegang mushaf, memegang Al-Quran. Kalau tadi membaca Al-Quran boleh, memegang Al-Quran saat haid maka tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la yamassuhu illa tahir. Tidak ada yang memegang mushaf kecuali orang yang suci. Yang ketiga, mendengar bacaan Al-Quran saat haid tidak mengapa. Ini yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpangku di pangkuan Aisyah dalam keadaan Aisyah sedang haid di dalam bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Nah, ini jenis romantis. Kemudian yang keempat, membaca buku agama. Jawabannya adalah boleh saja wanita yang haid membaca buku agama, meskipun di dalam buku agama tersebut tertulis ayat-ayat suci Al-Quran. Yang terlarang adalah mushaf yang seluruhnya ayat-ayat suci Al-Quran. Adapun buku-buku agama yang mungkin mengambil beberapa dalil, maka ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Kemudian G, hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri saat Ramadan. Satu, boleh berjimak di malam hari. Ini ijma' para ulama dan berdasarkan ayat Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Yang artinya dihalalkan bagi kalian pada malam, dihalalkan bagi kalian pada malam bulan Ramadan untuk berjimak di siang hari bulan Ramadan, di malam hari bulan Ramadan. Bukan di siang, Bu, ya. Berjimak di malam hari bulan Ramadan. Yang kedua, tidak boleh berkata rafas. Rafas itu, Bu, adalah perkataan yang keji atau perkataan yang mengandung cerita-cerita tentang hubungan di atas ranjang, atau yang berkaitan dengan bentuk tubuh ataupun ke fisik lawan jenis. Nah, ini tidak boleh, itu namanya rafas. Ya, tidak boleh membicarakan itu saat di dalam bulan Ramadan, ya, saat di siang hari bulan Ramadan, saat berpuasa. Yang ketiga, mencumbu istri, maka diperbolehkan, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbiluni wa huwa sha'im. Ya, adalah Rasulullah SAW senantiasa menciumku saat aku dan beliau sedang berpuasa. Beliau sedang berpuasa. Jadi boleh mencumbu, tetapi syaratnya adalah harus bisa menahan syahwat, baik suaminya ataupun istrinya. Tapi kalau seandainya tidak bisa menahan syahwat, maka dijauhi. Karena Rasulullah SAW bersabda, Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa kana amlakukum li irbih. Adalah Rasulullah SAW, beliau orang yang paling tahan, menahan syahwatnya. Nah, yang keempat, berjimat tetapi belum yakin terbit fajar. Bisa nggak ini terjadi? Berjimat tapi belum yakin terbit subuh.
Maka bagaimana status puasanya? Status puasanya adalah sesuai dengan keyakinannya. Kalau keyakinannya belum terbit subuh, maka berarti sah puasanya. Ya. Tapi ternyata Ustaz keyakinannya salah. Sebenarnya sudah terbit subuh. Maka jawabannya batal puasanya. Tetapi dia tidak wajib untuk mengqadha, tidak wajib untuk membayar kafarat, karena dia tidak membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, kemudian berbuka dengan makan lalu berjima. Maka maksudnya begini, ada sebagian orang, Ustaz kami nggak mau makan, langsung aja gembur. Boleh nggak itu? Maka jawabannya boleh saja. Ya, kan sudah boleh. Apabila sudah terbenam matahari, maka diperbolehkan untuk berjima. Uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam berpuasa untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Nah, maksudnya berjima ya. Keluar mani tanpa memasukkan. Maksudnya gini, suami istri berjumbu, tidak masuk kemaluan ke dalam kemaluan, tapi keluar mani dua-duanya. Ya. Tapi keluar mani dua-duanya, batal tidak? Batal puasanya. Harus kafarat enggak? Tidak. Yang harus kafarat hanya masukkan kemaluan ke kemaluan. Tetapi ingat, jangan bermudah-mudah untuk membatalkan puasa di tengah hari bulan Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena yang bermudah-mudah ini tanpa ada alasan, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, "Indal mu'minina muqarrarun." Menurut orang-orang beriman telah ditetapkan anna man taraka shiyam Ramadan bighairi 'udhrin wala maradin wala gharadin annahu syarrun minaz zani wa mudminil khamr wa makkas. Bahwa ada seorang, siapa saja, menurut orang-orang beriman telah disepakati bahwa siapa saja yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada alasan syar'i, ya, kemudian tanpa ada sakit, tanpa ada keperluan yang lain, maka dia lebih buruk daripada berzina. Lebih buruk daripada pezina, orang yang kecanduan minum minuman keras, kemudian seorang yang minum minuman keras, kemudian seorang yang pemungut liar, artinya pemungut liar, dan itu dosa besar. Kemudian kaum muslimin ittahamuhu al-Islam, meragukan keislamannya, wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal, dan mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah zindiq dan ateis. Tidaklah mengerjakan perbuatan tersebut oleh orang yang zindiq dan ateis. Jadi jangan bermudah-mudah untuk membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Kalau memang tidak kuat, ya, berdekatan dengan istri, pasti kalau sudah berdekatan lemah syahwat atau naik syahwatnya, maka pada saat itu agak diatur kedekatannya dengan istrinya. Nah, yang ke-7, dipaksa berjima. Suami memaksa istrinya untuk berjima. Maka jawabannya jawabannya adalah suami memaksa istrinya berjima, maka sang istri tidak ada berdosanya dan tidak wajib untuk mengqadha dan tidak wajib untuk membayar fidyahnya atau kafaratnya, tidak wajib. Nah, dipaksa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa dan hati mereka tenang dengan keimanan. Nah, ini yang berkaitan dengan dipaksa jima. Tapi kadang di awal dipaksa, ayolah. Kemudian setelah itu keenakan. Nah, ini tetap tidak diperbolehkan. Dan dia batal puasanya
dan kemudian kalau dia melayani suaminya berarti dia juga kena kafarat. Kalau orang berjima di siang hari bulan Ramadan, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan dosa besar. Kemudian yang kedua, dia batal puasanya, tetapi tidak boleh makan dan minum sampai terbenam matahari. Kemudian yang ketiga, dia wajib mengqadha puasa tersebut, ya. Kemudian yang keempat, dia membayar fidyah atas atau kafarat, lebih tepatnya penebus dosanya. Ya, dan ini urutannya ada tiga, ada ada tiga, ya. Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, baru bersedekah 2 bulan kepada 60 fakir miskin. Nah, baik Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah dia, jadi tadi batal puasanya, bertobat, batal puasanya, mengqadha di lain hari. Kemudian setelah itu dia membayar kompensasi, kafarat, penebus dosa. Ada yang kelima saya lupa, ya. Dipaksa kalau dalam keadaan berjima seperti itu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan i'tikaf. Hukum i'tikaf hukumnya adalah sunnah, tidak wajib, ya. Kemudian yang kedua, boleh beriktikaf di selain Ramadan. Jawabannya, iktikaf itu secara umum adalah beribadah di dalam bulan Ramadan di sebuah tempat, ya, dengan catatan tidak keluar dari masjid, ya, kecuali karena keperluan yang sangat mendesak. Tidak keluar dari masjid kecuali karena keperluan yang sangat mendesak. Kemudian yang kedua, boleh beriktikaf selain Ramadan, boleh, karena keumuman ayat wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid-masjid, menunjukkan tidak ada batasan harus di Ramadan, ya. Tidak ada batasan seperti itu. Beriktikaf bersama suami di masjid ini lebih afdal daripada beriktikaf sendirian, ya, meskipun dia tidak dalam keadaan safar. Akan tetapi kan beriktikaf di masjid, kalau ada suaminya dia lebih mudah bergerak, dia lebih mudah berkomunikasi dan seterusnya. Kemudian beriktikaf di dalam tenda ini disunahkan agar kita fokus lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW juga disunahkan untuk beriktikaf di dalam tenda. Yang kelima, beriktikaf di dalam rumah. Ya, ini tidak ada dasarnya dan perbuatan bid'ah beriktikaf di dalam rumah karena tidak sesuai dengan tempat yang dicontohkan. Beriktikaf tapi tidak puasa, ini tidak bermanfaat iktikafnya, karena puasa, terutama yang mewajibkan antara iktikaf dan puasa wajib ada, maka pada saat itu tidak diperkenankan seseorang beriktikaf tapi tidak puasa. Nah, yang ketujuh, dianjurkan beriktikaf saat puasa. Ya, maksudnya mungkin saat bulan Ramadan gitu, ya, boleh saja. Yang kedelapan, tidak boleh keluar dari iktikaf kecuali terpaksa. Nah, ini sudah mafhum. Keterpaksaan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang merupakan tabiat manusia, seperti buang hajat besar, buang hajat kecil, ya. Nah, mencari makanan, berobat, ya, ini tidak mengapa. Berhubungan badan saat iktikaf, maka ini termasuk daripada dosa besar. Yang ke-10, tidak ada iktikaf bagi wanita haid dan nifas, karena dikhawatirkan nanti wanita haid tercecer, ya, darahnya ke kebun. Kemudian iktikaf wanita istihadah, hampir sama dengan wanita-wanita biasanya, kan, tetapi jika ingin mengetahui bagaimana tata cara iktikaf wanita yang istihadah, maka pada saat itu
dia harus bertanya kepada salah seorang perempuannya. Ya. Yang ke-12 berkunjung ke tempat i'tikaf suami, maka ini diperbolehkan sebagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha berkunjung ke tempat i'tikaf suami ini tidak mengapa, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam atau istri-istri Nabi berkunjung ke i'tikaf tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13 suami mengeluarkan istrinya dari tempat i'tikaf, itu hak suami, diperbolehkan karena i'tikaf hukumnya sunnah, tidak wajib. Berarti suami berhak untuk meminta istrinya keluar dari tempat tersebut. Alhamdulillah selesai Ibu, meskipun dalam keadaan yang ngantuk berat, tidak mengapa, begitulah berdakwah ya. Insya Allah bisa dimaklumi. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan Ibu. Ini ada pertanyaan, saya langsung baca. Kalau kita sering mengingat dosa-dosa masa lalu, apakah itu karena Allah belum memaafkan kita? Bagaimana kita tahu kalau dosa-dosa kita sudah Allah ampuni? Maka ini pertanyaan tidak perlu dipikirkan, atau keadaan seperti ini tidak perlu dipikirkan. Allah menerima taubat saya enggak ya? Maka jawabannya adalah selama seorang muslim bertaubat, Allah akan mengampuni. Itu kaidah yang harus dipahami. Selama dia bertaubat, Allah akan mengampuni. Asalkan sebenar-benar taubat dan mengumpulkan syarat taubat, ikhlas karena Allah, kemudian menyesal atas perbuatan dosanya, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang selanjutnya dikerjakan di waktu yang memang diterima taubatnya ya. Adapun pertanyaan yang menggeliat selalu di pikiran, apakah Allah menerima taubat saya, Allah mungkin belum menerima taubat saya, ini tidak perlu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asallahu an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi intinya bertobatlah dengan taubat yang nasuha. Ya. Nah. Mas, buka pintunya, Mas. Waalaikumsalam. Boleh Ibu, silakan. Saya kan sholat, kalau sholat Isya harus ada bagian Isya ya. Apa Ibu? Setelah sholat Isya. Sholat Isya. Nisa. Isya. Oh, iya. Kan ada bagian Isya. Iya. Terus tiba-tiba ada tamu Isya. Iya. Jadi saya nggak kerja dulu, nanti di tahajud itu boleh nggak? Boleh. Itu namanya mengqadha salat sunnah, boleh, dan itu kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau tidak tahajud atau tidak salat witir pada suatu malam, beliau qadha di pagi hari, boleh itu Ibu. Wallahu a'lam. Makasih, Pak. Sama-sama itu. Ada pertanyaan, kalau bangkit dari sujud sahwi 2 kali, apakah dianjurkan takbir? Bagaimana kalau lupa sujud sahwi, ingatnya lagi sedang berzikir? Jadi begini, ini orang dia kelupaan di dalam sholat, semestinya dia harus mengerjakan sesuatu, akhirnya dia kelupaan. Nah, aturannya dia mengerjakan sholat sujud sahwi, ternyata sujud sahwinya kelupaan juga. Nah, mungkin lagi banyak pikiran, suaminya minta poligami atau apa. Ya, akhirnya bagaimana ini? Jawabannya adalah sujud sahwi hukumnya sunnah menurut pendapat yang dikuatkan. Maka apabila seorang teringat sujud sahwi saat zikir karena masih dekat, boleh saja dia sujud sahwi, habis itu dia salam, tidak mengapa, ya. Tapi kalau seandainya sudah lama, misalkan dia turun punya sujud sahwi, kemudian sudah salam, zikir, lalu setelah itu dia udah makan bakso, makan siomay, nah ini baru ingat, sujud sahwi lupa. Nah, maka pada saat itu tidak ada lagi sujud sahwinya. Wallahu a'lam.
ibu menderita Alzheimer, demensia, sudah 5 tahun tidak puasa dan saya bayar fidyah sebelum Idul Fitri. Apakah pembayar fidyah itu harus dilakukan sebelum Idul Fitri atau boleh setelah Idul Fitri? Dua-duanya boleh, yang penting dibayar. Ya, dan ini pertanyaan bagus, yaitu salah satu syarat wajibnya berpuasa adalah berakal, dan orang yang Alzheimer atau demensia ini dia berkurang akalnya ya, karena tua dan semisalnya, maka pada saat itu dia tidak wajib berpuasa. Tetapi apakah dia wajib dibayarkan fidyah? Wallahu a'lam, saya lebih condong ke pendapat tidak wajib puasa, tidak ada qadha, tidak ada fidyah sekalian. Kenapa? Karena memang dia tidak diwajibkan untuk berpuasa karena tidak mempunyai akal yang sempurna, begitu Ibu. Jadi tidak ada kewajiban puasa, tidak ada qadha puasanya, tidak ada juga membayar fidyah puasa. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya untuk tema mengenai safar untuk muslimah. Kalau kita mau safar keluar kota, misalnya ada keluarga yang kemalangan di luar kota, gitu, apakah kita boleh tanpa mahram? Apakah kita boleh apa, Bu? Safar keluar kota tanpa mahram. Oh. Ya, misalnya ada yang keluarga yang kemalangan, atau ada keluarga yang mau menikah. Karena kan diundang kalau menikah, dia biasa masalah kan kalau ada yang menikah wajib kita hadir, tapi ada di luar kota dan mau tidak mau harus ada yang menginap, berangkat tanpa safar, misalnya tidak ada suami, tidak ada anak, tidak ada mahram, itu apakah diperkenankan? Apakah butuh kewajiban untuk undangan itu atau kewajiban kita untuk melayar? Demikian juga dengan berlaku apabila kita mau berangkat umroh atau haji tapi tidak punya mahram. Bagaimana Pak Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Seorang wanita muslimah diharamkan bersafar tanpa mahram, baik dia safarnya itu safar wajib atau safar sunnah, apalagi maksiat. Safar wajib maksudnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, haji wajib, umrah wajibah, menghadiri walimatul urus, itu hukumnya wajib karena itu hak kaum muslimin. Tetapi jika tidak punya mahram maka tidak diperbolehkan untuk bersafar tanpa mahram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafirul mar'ah illa wa ma'a dhi mahram, illa wa ma'aha dhu mahram. Ya, tidak boleh seorang bersafar ya, tanpa kecuali bersamanya mahramnya. Seorang wanita muslimah tidak boleh bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, misalnya ada menantu yang bisa menemani sampai kota yang kita tuju, kemudian dia pulang kembali, kemudian nanti dijemput lagi di kota itu, boleh nggak? Yang jadi masalah, Bu, ketika di dalam safarnya apakah ada temannya dari mahramnya atau tidak dalam safarnya. Di dalam safarnya dalam perjalanannya pesawat ataupun di kendaraan ditemani, tapi hanya di drop sampai di kota yang itu, kemudian atau pulang lagi. Berapa lama di kota yang sudah sampai itu? Ya mungkin kita memang 24 jam ya, kalau mengingat itu kalau misalkan bisa 2 hari 3 hari. Tidak boleh, harus ditemani mahramnya, Bu. Jadi gini, perhatikan. Saya beri contoh saja ya. Dari Jakarta ke Surabaya, seorang wanita muslimah wajib ditemani mahramnya dari Jakarta di Surabaya. Sesampainya di Surabaya, maka dilihat harinya.
Kalau seandainya lebih dari 4 hari, maka dia sudah dinyatakan mukim, tidak perlu lagi mahram dia di situ. Tapi kalau seandainya dia hanya sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, berarti dia musafir. Kalau musafir berarti wajib ditemani mahramnya. Paham ya Bu? Seperti misalkan anak perempuan yang nyantri di pesantren Bu, nah itu mudah permasalahannya. Jadi anak Jakarta ingin nyantri di pesantren di Surabaya, otomatis perjalanan dari Jakarta ke Surabaya harus ada mahramnya. Lalu setelah itu sampai Surabaya dia masuk pesantren. Masuk pesantren berapa lama? Sekitar 6 bulan. Berarti dia sudah menjadi mukim, tidak perlu lagi mahram. Ya, selama di Surabaya itu dia bisa bergerak-gerak kemana-mana, asal jangan safar. Kalau dia masih dalam kota Surabaya berarti dia masih mukim. Ya, jadi ingat Bu, yang namanya mukim, musafir itu bukan sesuai dengan KTP atau domisili, bukan ukuran itu. Ya, KTP atau domisili, tapi ukurannya adalah dia berapa lama singgah di sebuah tempat tersebut. Kalau lebih dari 4 hari berarti dia mukim. Kalau mukim berarti bukan musafir. Kalau mukim berarti sholatnya sempurna, bukan musafir. Kalau mukim berarti dia berhak untuk tinggal di situ tanpa mahramnya, tidak mengapa. Batasannya 4 hari ya, Pak Ustaz? Batasannya 4 hari pendapat jumhur Bu. Jadi kalau 5 hari itu termasuk mukim, misalnya 5 hari. Termasuk mukim. Berarti tadi yang nganter sampai kota saja selesai tugasnya nggak apa-apa Bu. Kemudian dijemput lagi setelah 5 hari itu. Nah itu dijemput lagi setelah 5 hari boleh. Kalau haji itu kan perjalanan jadi masalah Bu. Perjalanannya kan nggak ada mahramnya dia. Harus ada mahram saat perjalanannya dari Indonesia ke Jeddah atau ke Madinah. Mahram berbayar. Mahram berbayar Bu. Itu agama dari mana? Nggak ada Bu, nggak benar. Mahram berbayar itu sudah dosa, habis itu komersil lagi, subhanallah. Yang dirugikan kaum muslimin. Nah, nikahin aja sekalian Bu. Nikah sekalian. Iya, saya lebih condong kepada pendapat bahwa tetap wajib pakai mahram, baik haji wajib atau umrah wajibah. Artinya apa? Dia sudah daftar nih Bu, ya, suami istri. Ternyata suaminya meninggal duluan, kemudian dia belum nikah juga. Akhirnya dia dapat giliran berhaji, kemudian tidak ada mahramnya, maka ini nggak bisa berangkat. Yang wajib saja harus pakai mahram, apalagi yang sunnah Bu. Nah, sama-sama Ibu. Pertanyaan selanjutnya, wanita dan laki-laki yang berzina di bulan Ramadan dan telah berbuat, apakah tetap membayar kafarat seperti suami istri yang berjima di Ramadan? Ini mungkin zina, ya bukan jima. Maka ini lebih parah. Ini zulumat fawqa ba'd. Ini kegelapan di atas kegelapan. Berjima suami istri di siang hari bulan Ramadan saja dosa besar jika dikerjakan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, apalagi berzina antara laki-laki dan perempuan. Ya, maka jawabannya yang paling utama sebelum itu adalah dia bertaubat dulu dari zinanya. Bertaubat dari zinanya karena ikhlas, hanya karena Allah. Kemudian berharap menyesal atas perbuatan dosanya, bertekad untuk tidak mengulangi, kemudian memutuskan dosa tersebut. Kemudian setelah itu dikerjakan di waktu
yang memang diterima taubatnya. Kemudian setelah itu dia mengqadha puasa. Nah, apakah ada kafaratnya juga sebagaimana suami istri yang berjima? Nah, iya. Karena ukurannya bukan karena suami istri, tapi ukurannya adalah berjima. Kalau suami istri berjimaknya jimak halal, ya. Kalau ini berjimaknya jimak zina haram. Jadi dosa di atas dosa. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sapa kalau kita itikaf Pak Ustaz di musola, itu boleh nggak Pak Ustaz? Kalau kita ingin tahu itu masjid atau musola itu syaratnya apa ya Pak Ustaz? Iya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Yang pertama, bolehkah beriktikaf di musola? Jawabannya adalah selama musola itu disolati berjamaah, sholat 5 waktu, maka boleh. Nah, apabila tidak disolati untuk Jumat, maka tidak mengapa, dengan catatan nanti kalau pas sholat Jumat yang beriktikaf di sana pergi ke masjid yang ada Jumatannya. Nah, lalu apa bedanya musola dengan masjid? Nah, ini sebenarnya istilah Indonesia banget ya, musola. Kalau musola dalam bahasa hadis itu lapangan yang digunakan untuk sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana. Ya, adapun masjid adalah masjid yang disediakan, tempat yang disediakan untuk sholat 5 waktu. Kemudian kalau jami' adalah sholat masjid, sebuah tempat yang disediakan untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Nah, itu bedanya, Ibu. Wallahu a'lam. Wa fiikum barakallahu. Saat seorang ibu ingin melaksanakan i'tikaf di masjid dan sudah dapat izin dari suami, tapi meninggalkan anak gadisnya sendiri di rumah, bagaimana hukumnya Ustaz? Maka jawabannya i'tikaf hukumnya sunnah, menjaga anak perempuan hukumnya wajib. Ya, maka dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Saat kita, atau boleh juga anak perempuannya diajak i'tikaf. Ya, sehingga tidak terjadi hubungan macam-macam antara anak perempuan dengan bapaknya. Wallahu a'lam. Saat kita sedang berpuasa, bolehkah kita berkumur-kumur dengan air garam untuk mengobati sariawan? Maka jawabannya boleh, tetapi jangan ditelan. Dan berkumur-kumurnya lebih baik dikerjakan di malam hari. Jangan usahakan jangan di siang hari. Kalau terpaksa maka boleh, tapi jangan ditelan. Wallahu a'lam. Pada saat kita sudah punya uang untuk membayar hutang yang sudah waktunya pembayaran, dan pada saat yang sama orang tua juga kita sangat membutuhkan uang, sebaiknya mana yang harus kita dahulukan Ustaz? Maka mana yang paling ikhlas dan yang paling maslahat untuk dirinya, itu yang dia dahulukan. Yang mana yang paling ikhlas dan paling maslahat untuk dirinya, itu yang dia dahulukan. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi Bu? Mengenai sosok rumah tangga, mengenai soal rumah tangga yang belum lama ini suami menceraikan saya yang sudah berkali-kali di waktu yang berbeda. Persoalannya hanya karena saya sebagai seorang istri tidak bisa melayani hubungan suami istri lagi yang sewajarnya karena saya sudah menopause. Apakah cerai yang diucapkan oleh suami sama saya sahkah Ustaz? Sah kalau seandainya memang pada sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ucapannya tersebut sah Ibu. Ya. Dan yang seperti ini Bu, ya saya mohon maaf ya, tidak ingin meremehkan perempuan-perempuan yang menopause. Akan tetapi yang seperti ini maka sang suami bisa dilayani dengan dimasturbasi Ibu. Kemudian atau sang suami bisa diizinkan poligami Ibu. Izinkanlah mereka Bu, kasihan.
Ya buktinya ibu tidak bisa melayani dengan baik. Ini bagaimana? Sedangkan dia bisa, dia mau melampiaskan syahwatnya. Nah ini kejadian Bu, saya pernah waktu itu ada seorang di Mekah. Jadi waktu musim haji ini, musim haji ada seorang orang tua saat pengajian dengan syekh, itu di Mekah kan sering pengajian dengan syekh kemudian diterjemahkan oleh ustaz. Nah, ada orang tua dari Indonesia ingin bertanya, selalu mengangkat tangan tapi nggak jadi, selalu mengangkat tangan tapi nggak jadi. Lalu orang tua ini ditanya, Pak, ada apa? Bapak ingin bertanya kenapa nggak jadi? Kata beliau, Ustaz, saya ini malu untuk bertanya di tengah orang banyak. Saya ingin bertanya begini, saya ini umur 70 tahun, saya sudah punya cucu sekian, tapi sebagai laki-laki saya masih kuat untuk berhubungan badan, sedangkan istri saya itu sudah menopause. Kalau seandainya diajak bergaul, maka dia katakan malas mandi. Kalau diajak bergaul, dia katakan kalau dimasukkan sakit. Ya, macam-macam alasan bagi wanita yang menopause ini. Maka apakah boleh istri saya memasturbasikan saya? Jawabannya boleh, karena fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya, datangilah cocok tanam kalian dengan cara bagaimanapun, boleh masturbasi dengan istri. Nah, kemudian kalau tidak mencukupi bagi sang suami, izinkan dia untuk berpoligami kalau seandainya sang suami kuat fisik, kuat mental, kuat harta. Seperti itu. Kalau tidak kuat, maka diajak bersabar. Ayo masing-masing bersabar. Kita sudah sama-sama tua, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada lagi Bu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait jika mungkin mau kita mempertegas lagi Ustaz. Jika kita beriktikaf habis sholat taraweh kita menghina dan setelah subuh kita pulang, apakah itu masuk bab iktikaf atau bukan Pak Ustaz? Masuk apa Bu? Masuk iktikaf, masuk apa kita sudah termasuk iktikaf atau bukan Pak Ustaz? Sebenarnya sudah bisa dibilang iktikaf Pak Ustaz, karena kita di rumah ada anak, jadi kita biasanya menginapnya setelah taraweh sampai dengan subuh. Setelah subuh kita balik di rumah. Iya Bu. Bismillah, walhamdulillah. Yang namanya i'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Waktunya tidak ditentukan. Kalau memang ingin mencontoh i'tikafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang dari 20 sore sudah masuk dan tidak keluar kecuali hari raya atau malam hari raya. Itu i'tikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setiap orang yang berdiam diri di masjid dalam waktu kapanpun, maka sudah disebut sebagai i'tikaf. Dan yang paling utama sebenarnya adalah apa tujuan i'tikaf di masjid daripada di rumah? Jawabannya adalah untuk memfokuskan ibadah agar bisa beribadah, ya, bukan untuk pindah tempat tidur. Iya, sebagian orang yang beritikaf itu pindah tempat tidur. Saya punya pengalaman ngurus jamaah di Banjarmasin. Maka saya kalau di 10 malam terakhir, saya memerintahkan kepada jamaah agar tidak ada yang tidur. Jadi lampu tidak boleh dimatikan, ya, kemudian jam 9 tidak boleh kekenyangan makan. Ini kan habis tarawih biasanya disediain makan, sibuk nyari makan. Habis makan scroll sebentar, media sosial. Habis itu ngantuk, habis itu tidur, bangun jam 2, jam 3. Ini sayang i'tikafnya seperti itu. Yang i'tikaf dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah begadang malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa seorang masuk setelah sholat taraweh kemudian sampai subuh, itu dinamakan juga i'tikaf secara umum. Wallahu a'lam. Walaupun tanpa mahram ya Pak Ustaz. Walaupun tanpa mahram, karena kebetulan suami sudah tidak ada, maka boleh Pak Ustaz. Ya, nikah dulu Bu.
Jawabannya adalah kalau tidak safar tidak mengapa Bu tanpa mahram. Ya, asalkan ibu jaga aurat, tidak membuat fitnah bagi para laki-laki berhidung belang, ya. Kemudian benar-benar menjaga hishmah, rasa malu, tidak mengapa. Yang penting tidak safar. Kalau tidak safar tidak mengapa tanpa mahram. I'tikaf tidak wajib dengan mahram kalau tidak safar. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Baik, puasa sunnah Senin Kamis boleh diniatkan juga dengan membayar hutang puasa yang sudah berlalu zaman waktu SMA. Boleh, ya, boleh. Tapi niatkan yang paling utama adalah puasa qadanya. Adapun Senin Kemisnya mengikuti saja. Kalau ibu-ibu mengerjakannya di Senin, berarti mudah-mudahan qadha puasa Ramadannya sudah terbayar, dan mudah-mudahan juga mendapatkan pahala puasa Senin atau puasa Kamis. Boleh itu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menenangkan diri ketika sholat? Ketika sholat terkadang ada bisikan-bisikan di dalam hati, padahal saya tidak menginginkannya. Entah itu bisikan syaitan atau apa. Saya sudah berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Adakah doa penenang hati saat sholat dan doa ketenangan dalam aktivitas sehari-hari, doa perlindungan dari fitnah dan hal-hal buruk dalam hidup kita? Ini sepertinya, mohon maaf, yang bertanya terkena penyakit was-was. Maka jawabannya adalah, yang pertama, kalau untuk sholat ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebelum sholat. Kemudian diludahkan 3 kali sebelum sholat. Kalau seandainya tidak sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah jangan, nanti yang sebelah kiri marah. Ya, kemudian yang kedua adalah, kalau ada ucapan seperti itu di dalam kalbu, maka ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kemudian liyantahi, lalu setelah itu dia cukupkan, tidak perlu dia pikirkan lagi. Jangan dirawat perasaannya itu, jangan dirawat ibu. Ya, perasaannya jangan dirawat. Wallahu a'lam. Ada hadis yang Ada hadis yang istri menolak. Adakah suami dilaknat malaikat sampai subuh ridha? Sampai suami ridha. Benar tidak hadis itu, Ustaz? Jawabannya adalah, apabila seorang istri menolak ajakan suaminya tanpa sebab, maka benar sang suami akan murka kepadanya, dan Allah akan murka kepadanya sampai sang suami ridha. Itu hadisnya sahih, ya, hatta yardha anha, sampai suami ridha terhadap perempuan tersebut. Nah, baru laknatnya Allah dicabut kalau seandainya suami ridha. Dan ini kan berat. Kapan suami ridha? Wallahu a'lam, kita tidak tahu, karena dia sudah marah duluan. Dan jangan remehkan soal diajak suami, Bu, untuk melayani suami, karena itu hak dia. Dia menafkahi ibu, dia memberi nafkah, bekerja untuk memberi nafkah, maka hak dia untuk al-istimta' biha, menikmati istrinya kapan dia ingin. Jangan remehkan itu, karena terperosoknya suami ke dalam perbuatan zina, ya, itu lebih berat daripada sang istri tidak melayani suaminya. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Cukup? Cukup, Ibu? Cukup, ya? Ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.